Oke, dengan bangkit berdiri dan tepuk tangan Maria, kita panggilkan Pak Dodi dan Bu Kristi. Selamat malam Bapak Ibu. Saya boleh sekali lagi ya. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, tadi terinspirasi dengan Paul William. Saya juga mau mulai dengan pantun. Oke ya. Oke. Bulan di langit bersama bintang. Kopi diseduh dengan air. Sekali lagi Doni dan Christine mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kayaknya boleh sekali lagi nggak Bapak Ibu nih ya? Minta Boleh sekali ya? lagi ya pantunnya ya. Pantunnya. Oke, minta sekali lagi. Beli satu gratis satu nih ya. Oke. Oke, satu lagi. Oke, sekeluarga pergi liburan. Cakep. Rumah jadi terasa sepi. Cakep. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita bertemu di acara BSP. Ore, ya silakan duduk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu di acara BSP. Perkenalkan saya Christine dan Doni, suami saya. Nah, keren banget ya. Hujan-hujan menerjang macet, tetapi Bapak Ibu berhasil datang hari ini ke sini. Pasti ada harapan-harapan yang kita ingin capai begitu ya. Harapan-harapan apa lagi nih ya yang kita pengen dapat malam hari ini. Yuk, saya boleh mengajak Bapak Ibu semua, kita boleh kosongkan gelas kita sama-sama dengar apa sih peluang bisnis malam hari ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan singkat ya, background dari saya dulu. Saya putri tunggal dari 4 bersaudara. Jadi cantik kedua ya setelah mama saya tentunya. Nah, saya itu asalnya dari Lampung. Mungkin ada yang satu Sumatera dengan saya. Ada ya, gitu ya. Jadi saya merantau ke Jakarta untuk bersekolah SMA di SMAK 1 Penabur, Jakarta, dekat sini. Selalu kelihatan dari sebelah sini. Lalu melanjutkan kuliah di UPH, Pelita Harapan, dan berkesempatan untuk melanjutkan studi ya di China, sekaligus bekerja dan berusaha di China di bidang ekspor impor. Sekitar 5 tahun ya di China sampai akhirnya kami bertemu lalu bersiap-siap menikah gitu ya. Jadi saya pulang ke Indonesia melanjutkan pekerjaan. Status terakhir itu sebagai purchasing manager di sebuah perusahaan kontraktor interior gitu, dan nggak biasa gitu ya, terbiasa bekerja bebas di China, enak gitu ya, jadi bos sendiri. Sampai sini masuk ke dunia kantor tidak terbiasa, dan calon suami saya waktu itu juga tidak terbiasa menunggu saya lembur ya. Jadi akhirnya ketika kami persiapan menikah gitu ya, sekitar 3 bulan ya, saya diminta resign oleh bapak sebelah ini. Lalu ya udah, ceritanya kisahnya seperti itu, saya resign dan menikah lalu sampai dah hari ini. Oke, silakan Pak. Ya, kasih aplaus dong teman-teman buat Bapak Ibu ya, buat istri saya ya. Background saya, perkenalkan, nama saya Doni. Saya anak sulung dari 4 bersaudara ya. Kebetulan kita keluarga Besar ya. KB ya, papa mama kita KB, keluarga besar ya. Jadi dia 4, saya 4 gitu ya, saudaranya. Nah, background saya kebetulan saya belum pernah bekerja di korporat ya. Jadi saya bekerja di perusahaan keluarga, Bapak Ibu teman-teman ya. Background saya kuliahnya di Bina Nusantara ya, dulu sekolahnya di IPK kalau yang tahu mungkin ya. Pengalaman kerja saya itu sekitar mungkin 10 sampai 12 tahun lah ya, 10 sampai 12 tahun otodidak di perusahaan bergerak di bidang spare part ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, ketika memang kita ketemu waktu itu, saya merasa kalau kita berdua bekerja gitu ya, nanti
bingung gitu mau prioritas, misalnya kita mau langsung punya keturunan, prioritasnya nanti seperti apa. That's why waktu itu memang saya minta Christine untuk resign, nggak apa-apa biar saya yang bekerja gitu teman-teman. Nah itu sekilas tentang background kami ya teman-teman Bapak Ibu ya, supaya lebih kenal sama kita ya. Oke. Nah sekarang kita sudah kenalin diri kita nih teman-teman. Boleh tahu nggak sedikit tentang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Siapa yang baru hari ini dengar cerita kita? Boleh angkat tangannya? Semua. Oke, kasih applause dong Mbak sekali lagi ya buat Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, hari ini kita hadir ke sini, kita bukan bermaksud untuk ngajarin nih ya, tapi kita mau cerita sedikit tentang kisah hidup kita dan bagaimana kita bisa melihat opportunity yang sangat baik di bisnis ini dan di company ini. Ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Izinkan kami ya untuk memanggil teman-teman ya, mungkin biar lebih hangat suasananya ya, karena di luar sana dingin sekali ya kabarnya ya. Oke. Boleh kita mulai ya ceritanya ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya yakin percaya kita semua awal dulu waktu masih muda itu kan berawal dengan hidup sendiri ya, single. Atau misalnya contoh kita ketika kita sekolah, kuliah. Nah, tentunya kita jalani hidup itu dengan ya semuanya apa-apa lihatnya ke saya. Ya dong. Saya sukanya apa ya, makan apa ya, saya sukanya main apa ya, saya sukanya beli apa ya, gitu ya. Mungkin kalau yang cowok lebih suka atau yang pria lebih suka, oh saya sukanya dunia otomotif, that's why saya misalnya hobi tuh misalnya yang punya kendaraan di kotak-kotik, dimodifikasi. Nah kalau ibu mungkin kalau yang cewek apa bu sukanya? Jalan-jalan. Oh belanja ya, oke belanja ya. Mungkin kalau yang cewek lebih ke shopping gitu ya. Nah itu ketika kita fase masih single ya. Jadi cerita kita mungkin waktu kondisi single adalah ya semua tentang kita gitu ya. Nih contohnya nih Bapak Ibu teman-teman ya. Mungkin sekarang yang lagi hype-hype-nya nih, oh pedal gitu ya, olahraga, hobi. Mungkin seminggu bisa 5 kali atau seminggu 8 kali gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus mungkin yang hobi gadget gitu ya, yang suka sama gadget, oh keluar gadget baru, pokoknya saya harus PO nomor 1 gitu ya. Nah, sebenarnya itu salah nggak sih Bapak Ibu teman-teman? Enggak ya, selama kita memang bisa provide semuanya, ya silakan gitu, go ahead gitu ya. Nah, ini ketika fase kita single ya Bapak Ibu ya, kita nggak punya tanggungan ya, jadi it's all about me. Nah, cerita yang kedua nih, ketika kita mulai ketemu nih sama yang kita suka gitu ya, oh mulai pacaran, mulai PDKT, pacaran, dan akhirnya mau mempersiapkan pernikahan. Nah, fase kedua dalam hidup kita berlanjut dan itu kita mulai mikirin nih, wah menikah saat ini murah apa mahal ya Bapak Ibu teman-teman ya? Mahal, saya dengar dari sini mahal, dari sini mungkin murah. Mahal juga. Oke, berarti kita semua sepakat ya, menikah itu tidak murah ya Bapak Ibu ya. Nah, anggap saja kita menikah siapin 300 juta nih. Ya, 300 juta. Nah, mungkin ada yang protes nih, wah kok kecil banget ya, mungkin ini kita ambil rata-rata aja ya, 300 juta. Nah, ternyata setelah menikah kita harus siapkan mau tinggal di mana ya setelah menikah ya. Mungkin ada yang beruntung gitu ya, oh saya bisa tinggal di rumah orang tua. Enggak ya Bu ya, oke. Beli sendiri, oke. Mungkin ada juga yang seperti ibu ini, suka tinggalnya sendiri gitu. Oh kita mau bangun keluarga kita sendiri, jadi misalnya tinggal sendiri gitu ya. Oh mesti pikirin lagi nih, mau tinggal di mana, mesti siapin biaya berapa. Ambil kata misalnya kita ambil contoh apartemen yang bukan di pusat kota ya Bapak Ibu teman-teman ya, 600 juta harganya. Nah terus kita mulai nabung dari sekarang nih. Kita hitung saat ini biaya mungkin 300 juta untuk menikah dan 600 juta ceritanya untuk mempersiapkan tempat tinggal kita. Targetnya kapan nih? Misalnya mau menikah 2 tahun lagi, let's say, atau 1 tahun lagi. Nah, apakah 1 tahun, 2 tahun kemudian biayanya akan tetap sama Bapak Ibu teman-teman? Oh, tentu tidak ya. Oke, betul ya. Cenderungnya naik atau turun? Naik, iya, setuju ya. Takutnya kalau mundur 1-2 tahun pasangannya juga
Nah, takutnya mundur juga pasangannya ya. Enggak ya, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Ya, nah oke, anggap saja semua itu berjalan lancar dan kita sudah menikah nih. Mungkin buat yang background sudah menikah, sudah punya anak, punya pemikiran yang lain. Bagaimana ketika saya punya anak, mau masuk sekolah di usia 3-4 tahun, mau mulai sekolah gitu ya. Sekarang kalau nggak salah teman-teman yang udah melakukan, melewati atau mungkin sudah survei-survei, kurang lebih uang masuk anak sekolah umur 3-4 tahun bisa kisaran 10 sampai 30 juta ya. Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, itu harus disiapin. Belum lagi nanti kita lihat nih. Oh, mikirin nanti naik jenjang selanjutnya sampai dia lulus di kuliah. Oh, belum lagi nanti ketika saya punya anak, mungkin apartemen yang tadi saya punya sama istri saya udah nggak cukup. Saya harus upgrade. Saya harus upgrade ke rumah mungkin ya. Oh, rumah kecil yang tidak di pusat kota, anggap saja 1 miliar harganya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Dan along the way mungkin orang tua saya sudah mulai pensiun. Saya harus support mereka juga. Dan mungkin mertua saya juga saya harus support gitu ya. Jadi ini fase ketiga yang biasa kita lewatin Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, singkat cerita, ya rumah baru tentu harus diisi, harus direnovasi sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini adalah cerita hidup, fase hidup manusia pada umumnya Bapak Ibu ya. Kalau dihitung dengan angka, nominalnya besar ya kalau dijumlahinnya Bapak Ibu ya. Ini yang bawah belum dijumlahin tuh, belum dikasih angka yang bawah ya. Nah, soalnya kalau yang di bawah unlimited mungkin ya. Ganti gadget berapa, beli tas berapa, beli make up berapa ya. Nah, jadi kita anggap aja banyak deh ya, banyak. Nah, ini aja sudah menjadi pemikiran kita gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, hidup saya ternyata membutuhkan banyak sekali biaya-biaya yang mungkin selama ini saya nggak sadar atau nggak pernah hitung. Ya. Nah, tapi ada satu hal lagi mungkin yang terluput dari pemikiran kita atau perencanaan hidup kita teman-teman Bapak Ibu ya. Apa? Inflasi. Ya, sadar nggak sadar, kita ada yang namanya inflasi. Mungkin kita nggak sadar secara langsung, tapi secara nggak langsung. Kayak contoh, misalnya, contohnya begini nih, ya. Faktanya, dulu mungkin saya mau kasih tahu teman-teman yang lahir tahun 90 ke atas, ya. 90 sampai 2000-an ya. Waktu tahun 87 itu harga bakmi ayam itu 350 perak, teman-teman. Ya, kan nggak tahu, belum lahir nih yang tahun 90-an kan belum lahir ya. Tahun 87 itu bakmi ayam 350 perak. 10 tahun 6 tahun ini 4 tahun, sorry, 4 tahun kemudian tahun 91 mungkin yang umur lahir tahun 90 baru 1 tahun ya, belum tahu juga nih. Naik jadi 950 perak. Ya. Kemudian di tahun 2021 ya mungkin sampai sekarang ya kisaran 15.000 ya. Ya itu mah naiknya nggak kelihatan. Teman-teman percayalah, angka 350 perak mungkin pada waktu itu nilainya besar. Gitu. Highlightnya adalah dalam waktu 34 tahun harga bakmi ayam di Indonesia naik 43 kali lipat, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Kok apa hubungannya Don bakmi ayam sama hidup saya gitu kan? Apa hubungannya? Nah, ternyata inflasi ini tidak hanya mempengaruhi bakmi ayam Bapak Ibu ya. Inflasi ini ternyata mempengaruhi setiap barang atau setiap hal yang akan kita beli, yang akan kita pakai dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu teman-teman bisa bayangin harga bakmi ayam 30 tahun ke depan. Jadi berapa? Ya. Mahal ya, bakmi ayam jadi barang mahal ya 30 tahun ke depan ya. Nah, ini sumbernya ada Bapak Ibu teman-teman ya, kalau misalnya iseng nanti boleh cari gitu ya. Nah, yang kedua nih, mungkin saya boleh tanya ibu-ibu nih ya. Waktu zaman uang 100 ribuan masih plastik bahannya, tahun 2000-an, itu kita kalau ke supermarket bisa trolinya bisa penuh. Ya, mungkin Ibu Christine pernah ngalamin ya. Belanja waktu kan hobi shopping tadi ya.
shoppingnya bukan di supermarket Ibu ya. Termasuk kok Pak. Oh, termasuk ya, termasuk ya. Tahun Nah, 2000 ya. 10 tahun kemudian, waktu uangnya sudah kertas, ternyata cuma dapat satu paper bag, nggak sampai setroli. 10 tahun kemudian, tahun 2020, mungkin bawanya cuma pakai kantong kresek yang kecil gitu ya. Nah, iya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman nggak percaya, coba ya nanti dibawa ke supermarket, kasih uang 100.000 bisa dapat apa gitu. Setuju ya ibu-ibu ya ini ya. Dapat minyak, dapat apa Iya. lagi tuh? Minyak itu Ini berapa ya paprika sekarang tuh, ya? paprika ya. Satu, pisang satu. Iya, ya. Nah, jadi ini yang namanya inflasi. Kita mungkin nggak sadar, tapi secara nggak langsung kita ngalamin. Ya. Nah, jadi kalau ibaratnya dalam hidup kita ini perlombaan lari, inflasi itu adalah pelari maraton yang selalu menang. Kenapa bisa dibilang selalu menang? Karena kenaikannya itu tidak bisa dihentikan. Dia akan konstan, terus naik gitu. Mungkin sedangkan mungkin ketika kita kerja atau berbisnis, bisa saja income kita stay, turun, atau naik atau turun. Sedangkan inflasi stay konstan, cenderung terus naik gitu ya. Nah, analoginya seperti ini Bapak Ibu. Anggap saja yang biru ini segitiga adalah masa hidup produktif kita, ya around usia 25 sampai 55 tahun ya. Sedangkan yang merah, segitiga merah itu adalah masa pensiun kita. Pada umumnya mungkin 55, 60 atau dan seterusnya gitu ya sampai selesai. Nah, ketika kita harapkan income kita setiap bulan, setiap tahun naik di atas let's say 10%, itu kita baru bisa yang namanya mengimbangi inflasi Bapak Ibu. Tapi kalau andai kata di bawah 10%, ya kita akan lebih kecil daripada kenaikan biaya hidup. Income kita kenaikannya akan lebih kecil daripada kenaikan biaya hidup kita. Ya, biaya hidup ini yang segitiga ungu Bapak Ibu. Ya, kok segitiganya sampai belakang naik terus ya? Gitu. Ibaratnya pelari maraton yang nggak akan pernah turun, inflasi akan naik terus dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin persentasenya dia sama atau turun, tapi yang pasti dia persentasenya plus, positif, nggak pernah negatif inflasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, akibatnya apa dalam hidup kita? Ya. Akibatnya dana pensiun mungkin yang sudah kita tabung, yang kita cerita tentang hidup ya Bapak Ibu ya, yang kita tabung dari masa produktif kita sampai nanti kita masa pensiun itu terpakai untuk kebutuhan hidup ya. Dan bagaimana kalau ternyata kurang? Karena kalau dilihat dari segitiga ini, yang ungu jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada yang merah. Ya, yang merah segitiganya turun, maksudnya kita udah nggak ada income saat kita pensiun. Ya, ini adalah life cycle kehidupan manusia mungkin pada umumnya bisa dibilang. Ya. Nah, buktinya ini di Kompasiana 80% eksekutif muda terancam miskin di hari tua. Ya. Di majalah-majalah yang lain atau online media pun mengatakan bahwa terancam miskin di hari tua. Kenapa? Gara-gara analogi yang tadi Bapak Ibu teman-teman. Ya, karena inflasi lebih besar daripada kenaikan income kita. Ya. Jadi saya di sini bukan mengajari, bukan memberikan tahukan ilmu baru, tapi bukan hanya untuk memunculkan sesuatu yang selama ini kita mungkin tidak sadari, Bapak Ibu ya. Oke. Ada rumus nih untuk menghitung biaya pensiun untuk mungkin preventif kita, ya. Anggap aja misalnya saat ini biaya hidup kita berapa? 1 bulan 5 juta atau 10 juta ya. Nah, kalau dihitung dengan inflasi selama 20 tahun ke depan, itu kita butuh biaya 1 tahun 16 miliar untuk hidup yang standarnya seperti sekarang 1 bulan 10 juta. Ya, 20 tahun kemudian usia kita dengan inflasi 10% rata-rata ya, kita ambil rata ya, 10% aja itu 16 miliar. Wah Don, kayaknya nggak mungkin 10% terus deh. Oke, anggap aja 5% deh. Ya, mukjizat terjadi 5%, inflasi Indonesia cuma 5%. Itu 8 miliar Bapak Ibu teman-teman.
per tahun untuk hidup sesuai standar biaya hidup kita yang saat ini sebulan 10 juta. Agak kaget ya melihat angkanya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Mungkin selama ini nggak kebayang, wow 16 miliar, wow 8 miliar. Inilah kenyataan hidup, cerita hidup dari awal sampai manusia itu masa pensiun nantinya. Gitu. Kalau teman-teman mau lebih suka data proven scientific hitungannya, teman-teman boleh download financial calculator di apps. Nah itu bisa dimasukin angkanya, bisa di-adjust. Oh misalnya hari ini biaya hidup saya 20 juta atau 15 juta. Teman-teman nanti bisa calculate 10 tahun kemudian berapa, 5 tahun kemudian jadi berapa. Tinggal masukin aja percentage inflasinya. Gitu ya. Dari situ teman-teman bisa dapat angka yang exact. Ya. Nah, belum lagi kita cerita tentang inflasi pendidikan, Bapak Ibu teman-teman ya. Waktu dulu saya kuliah di Bina Nusantara ya, itu tahun 2003 ya. SKS itu 90.000 satu SKS. Nah, waktu saya ingat nanti nih yang abis ini yang cerita sharing tuh adik saya namanya Dery ya. Dia selisih 5 tahun sama saya. Dia kuliah satu SKS sudah 160.000. Selisih 5 tahun. Saya nggak tahu nih, yang sekarang teman-teman yang kuliah satu SKS berapa duit. Kelasnya universitas biasa ya teman-teman ya, yang kelas binus ya, bukan yang internasional atau apa ya, yang luar negeri punya gitu, bukan, yang biasa aja gitu. Dari situ sudah ketahuan ya. Kalau ditotalin agak ya seperti ini angkanya Bapak Ibu ya. Buat teman-teman Bapak Ibu yang rencana punya anak dan nanti dia akan kuliah, ya kurang lebih seperti ini biayanya. Oke. Nah, ada juga satu lembaga legal ya yang diakui dunia ya, LIMRA namanya. Dia survei terhadap 100 orang usia 25 sampai 65 tahun. Fakta mengejutkannya Bapak Ibu ya, hampir separuh itu ketika pensiun bergantung sama anak. Hampir separuh ketika pensiun bergantung sama anak. Oh, Doni, itu kan memang sudah sewajibnya, selayaknya anak berbakti sama orang tua. Ya memang kebanyakan budaya kita begitu, ya Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya highlight di sini adalah ketika kita pensiun, kita tidak bisa seperti dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu kita cari uang gitu ya, bekerja, banding pulang, masa produktif, masa muda. Hari tua harusnya kita ingin menikmati. Ya, hari tua harusnya kita pasti ingin menikmati. Ya. Nah, dengan adanya data ini jadi terbatas, menikmatinya jadi terbatas. Ya. Kita tidak punya banyak pilihan untuk orang-orang yang 49 ini. Ya. Nah, jadi kita harus bagaimana dong saat ini kalau semua sudah tahu fakta-fakta ini ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kita harus cari sampingan atau kerja coba bisnis sendiri gitu ya. Kan pilihannya cuma dua ya. Nggak mungkin kan ada pilihan kita nggak ngapa-ngapain gitu terus dapat income besar gitu kan. Nah, itu hampir mustahil ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harusnya kita mencari opportunity bisnis yang bisa pertumbuhan income-nya itu mengalahkan inflasi ya. Anggap kata gini nih, ada sebuah kurva inflasi nih biar lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Yang merah nih anggap kata growth inflasi kita yang merah nih anggapnya ya. Kita harus cari mungkin awal income kita di bawah inflasi saat ini growth-nya. Tapi bagaimana kita mencari solusi supaya income kita seperti kurva yang hijau ya, sehingga kelebihannya itu bisa kita tabung. Ya, bisa kita tabung dan kita bisa pakai untuk nanti hari tua kita ya, atau mungkin persiapan untuk masa depan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman mau pilih kondisi yang mana ya, kondisi yang dikalahkan oleh inflasi atau pengen income yang mengalahkan inflasi ya, silakan dijawab di dalam pemikiran masing-masing ya. Nah, Jack Ma pernah berkata Bapak Ibu,
bisnis yang akan berhasil dan berdampak bertahan jangka panjang adalah bisnis yang bisa menjawab, menjadi solusi bagi permasalahan orang banyak. Setuju Bapak Ibu ya? Mungkin beberapa kita tahu kisahnya Jack Ma awal mula seperti apa sampai dia sekarang jadi orang terkaya di Cina ya. Nah, ternyata di Indonesia ada loh masalah yang dihadapin hampir orang Indonesia. Ya, hampir setiap orang Indonesia. Apakah itu Bapak Ibu? Percaya nggak kalau setiap orang Indonesia itu punya resiko untuk sakit? Ya, sakit. Kalau sakit biasa sih oke lah ya. Cuman yang bahayanya ini resiko sakit yang dimaksud adalah resiko sakit kritis atau sakit berat, ya, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, ya, yang notabene WHO Lembaga Kesehatan Dunia dia survei dan potensi ini mencapai 80% orang terkena risiko sakit kritis di masa hidupnya. 80% itu seperti apa? Dari 5 orang, 4 orang terkena potensi sakit kritis sebelum pergi dari dunia ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini fakta ya Bapak Ibu ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi ini fakta kehidupan yang berdasarkan tren histori dan dipaparkan di kita saat ini. Ya. Nah, biayanya tuh ternyata nggak sedikit sakit kritis ya Bapak Ibu ya. Setuju ya semuanya ya? Oh, ini kita ambil yang di Indonesia aja nih. Gagal ginjal total pembiayaan untuk pengobatan 3 miliar. Kanker 2 miliar. Stroke 1 miliar. Jantung 1 miliar. Ya. Jadi biayanya ini tidak sedikit. Dan fakta sedihnya adalah di Kompas ditulis 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Nah, di Kompas ini nih tertulis dicetak di Sabtu 17 Desember 2011 ya. Jauh sebelum itu beberapa tahun di belakang, early 2000-an lah ya, keluarga kami menghadapi masalah ya. Salah satu anggota keluarga terkena sakit kritis dan saya dan keluarga menjadi bagian dari 85% ini. Dan itu sangat real begitu ya, sangat real dan sangat tidak enak. Iya. Ternyata ini fakta ini bukan hanya data penelitian atau hasil survei histori biasa. Ternyata ini istri saya mengalami dan angkanya kurang lebih exact Bapak Ibu ya. Waktu itu kebetulan yang mengalami mungkin nenek dari Christine gitu. Ya. Sementara itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat lagi nih. Tadi inflasi pendidikan sudah kita lihat, inflasi barang-barang kebutuhan pokok kita sudah lihat. Sekarang inflasi biaya medis. Di Indonesia itu 12,7% inflasi medis setiap tahun. Artinya, dalam waktu 6 tahun, biaya medis naik 2 kali lipat. Ya, info ini diambil dari databox katadata.co.id ya, dari website legit di Indonesia. Nah, dan sekali lagi saya punya juga buktinya ya, waktu di tahun 2017 akhir ya, saya ingat banget suami saya harus diopnam di akhir Desember. Jadi 31 Desember dia lihat kembang api dari jendela rumah sakit. Ya, aku temenin anak-anak dititip ke orang tua. 2 hari setelah itu kamarnya 1.250.000 di rumah sakit di Jakarta Barat. 1.250 itu satu kamar. 2 hari kemudian ketika dia pulang tanggal 1 ya berarti tanggal 3 anak saya masuk opnam. Dan karena kan kebetulan saya yang lagi sehat berarti saya ngurus adminnya. Kamarnya jadi 1.650.000. Jadi boleh ya persentasenya itu berapa tuh? Iya. Itu kita nggak sadar Bapak Ibu ya, kita nggak sadar. Tapi ketika kita bukakan fakta ini, harapannya adalah Bapak Ibu teman-teman bisa sadar seperti kita sadar waktu itu mengalami, gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika orang kena sakit kritis, ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu, ada domino efek lanjutan dari sakit kritis, yaitu apa? Tentunya income yang tadi tergambar indah ya, segi biru itu hilang. Kenapa hilang Bapak Ibu?
Karena mungkin sakit kritis itu perawatannya tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi butuh mungkin 2 bulan, 1 tahun gitu ya Bapak Ibu untuk recovery. Nah, ketika itu orang yang bekerja atau berbisnis bisa saja kehilangan pekerjaannya dan digantikan dengan orang lain yang lebih capable. Atau mungkin bisnisnya bisa jadi dihandle sama orang lain yang tidak terlalu mengerti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi potensi kehilangan income ini sangat besar. Belum lagi ada domino efek yang kedua, yaitu mungkin pasangan gak siap. Tiba-tiba suaminya terkena sakit kritis dan tidak berdaya. Gitu ya. Atau mungkin anak masih kecil. Atau mungkin, oh saya tabungannya masih sedikit ini, gimana saya melanjutkan hidup? Dan waktunya tinggal sedikit. Ya, mungkin yang udah usia lebih senior, waktunya tinggal sedikit. Dan aset terpaksa dijual. Ya, kalau mungkin yang sudah punya aset, mau nggak mau harus dijual karena untuk mengobati. Dijual dengan harga diskon tentunya ya, jual cepat. Nah, ini adalah efek domino dari sakit kritis. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, risiko itu mungkin ada di orang-orang di Indonesia ya. Tapi apakah mereka tahu bahwa kapan ya kenanya ya? Apa besok? Apa tahun depan? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Ternyata nggak ada yang tahu. Ibarat bom waktu tiba-tiba muncul dan tanpa persiapan, tanpa ada-ada Bapak Ibu. Ketika bom ini meledak, nggak cuma melukai kita ya, melukai orang yang terkena sakit kritis, tapi juga berdampak melukai untuk orang-orang di sekitarnya, keluarganya, ataupun pasangannya ya. Ya. Jadi bagaimana mempersiapkan dana darurat yang tadi untuk mengatasi masalah dari masyarakat Indonesia ini? Ya, ada dua cara Bapak Ibu teman-teman ya. Yang pertama, kita rekening pribadi solusinya, yang kedua rekening proteksi. Rekening pribadi maksudnya seperti apa? Contoh, misalnya kita dari hari ini menabung 5 juta per bulan, ya, sampai seterusnya. Nah, misalnya kita butuh biaya 4 miliar untuk pengobatan Bapak Ibu. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai angka 4 miliar? 1 tahun kan? Enggak. Bapak Ibu ternyata 800 bulan atau setara dengan 70 tahun. Ya. Kalau mungkin bisa menyisihkan 10 juta setiap bulan, itu angkanya di 400 bulan atau 35 tahun. Ya. Kelihatannya belum lagi kalau ada resiko ternyata orang itu terkena di belum sampai kekumpul dananya. Ya. Jadi kelihatannya sangat impossible, sangat mustahil untuk bung sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan rekening proteksi. Sama, dari bulan ini menabung, orang itu menabung 5 juta setiap bulan. Bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5 juta. Di bulan keempat itu sudah terbentuk dana cash. Kalau dia terkena sakit kritis, cair 1 miliar. Kalau dia sampai meninggal dunia, cair 1 miliar. Kalau dia kecelakaan 1 miliar, atau kalau dia cacat tetap total, dia cair 1 miliar secara cash. Ya. Belum lagi kalau misalnya dia ada dirawat di rumah sakit Bapak Ibu, itu siap sesuai tagihan sampai 15 miliar per tahun. Ya. Kalau dia puji syukur sehat-sehat, nanti di usia pensiun ada sedikit tabungan yang bisa dipakai untuk biaya hidup ketika masa pensiun. Ya. Nah, serta rekening ini juga ada manfaat pengisian tabungan. Karena tadi sakit kritis, maka tabungan ini akan ditabungin secara 5 juta per bulan dari bulan keempat, bulan kelima, ke-6, ke-7 sampai tahun ke-65, sampai Bapak ini berumur 65 tahun. Ya. Nah, belum lagi Bapak Ibu ya, di Indonesia ini adalah anggap saja jumlah penduduknya 300 juta ya Bapak Ibu ya. Ini market yang sangat besar ya. Good newsnya adalah dari 300 juta itu baru 7% yang mempunyai rekening yang tadi Bapak Ibu ya, atau bisa kita bilang backup plan ya, backup plan untuk hidup kita ya. Baru 7% dari 300 juta, baru 21 juta orang yang mempunyai backup plan yang proper atau yang sesuai dengan kebutuhan dia. Selebihnya gimana? Selebihnya mungkin belum punya, atau bahkan bisa dibilang masih belum proper yang dia punya. Ya. Nah,
Lain dengan tetangga-tetangga kita nih, Bapak Ibu teman-teman ya, tetangga kita lebih mungkin negara maju, mereka lebih aware. Ya contoh, ambil contoh di Jepang ya. Di Jepang satu orang punya 6 backup plan ya, seperti rekening proteksi tadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya rekening proteksi ini, apakah bisa menjawab solusi dari masalah seluruh rakyat Indonesia? Bisa ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah bisa menjadi solusi untuk setiap masalah setiap orang di Indonesia, tentunya itu peluang bisnis yang sangat baik dan bisa bertahan jangka panjang Bapak Ibu. Ya. Nah, sedikit kita habis ini saya ceritain sistemnya, bagaimana cara bisnis ini bekerja. Ya. Nah, yang pertama, bisnis kita itu punya moto speed Bapak Ibu ya. Simple, practical, easy, efektif, dan duplicable. Ya. Intinya mudah untuk dikerjakan dan ditawarkan ke orang. Ya, lebih cepat duplikasi. Nah, yang pertama, kita nggak perlu punya pengalaman Bapak Ibu. Ya. Lain mungkin kalau expertise mau jadi dokter, saya mau jadi dokter dong. Bapak pengalamannya apa? Nggak ada. Bapak kuliahnya dokter? Bukan. Bisa jadi dokter? Nggak bisa. Udah pasti. Bapak Ibu nggak usah jawab, saya jawab sendiri ya. Nah, kalau di sini nggak perlu. Ya, kalau di sini nggak perlu. Karena along the way, dalam proses perjalanannya itu kita learning by doing. Ya, kita belajar mempelajari skill kita melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya. Ya, yang kedua, nggak perlu setor modal. Ya, kalau mungkin di luar sana sekarang lagi booming ya, oh buka lapangan pedal nih, ayo chip in gitu ya. Nah, ada risiko ya, nanti kalau misalnya pedalnya turun, downtrend gimana? Uangnya gimana? Baliknya mungkin tadinya asumsi 1 tahun, mungkin jadi 2 tahun, jadi 3 tahun. Nah, di sini nggak ada begitu Bapak Ibu. Ya, nggak ada modal yang disetor, nggak perlu pusing cari tempat di mana, ya, nggak perlu pusing juga nanti kalau ngutangin orang bayar apa enggak ya? Nggak ada begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita karena tidak ada modal yang disetor, jadi risiko bangkrut tidak ada. Gitu ya, makanya bisnis ini kita bilang tidak ada modal ya. Yang ketiga adalah tidak ada resiko, karena tidak ada modal disetor, tidak ada resiko ya. Kita di sini juga nggak ada istilahnya waduh stok harus diapain nih ya, stok udah mau expired misalnya harus dilempar kemana, diskon atau gimana, nggak ada Bapak Ibu ya. Terus nggak ada dimaling gitu tiba-tiba inventory kita kemalingan, nggak ada Bapak Ibu, karena kita nggak ada inventory, semuanya sudah digital ya. Nah, jadi di sini tidak ada risiko ya. Yang keempat, opportunity-nya di sini sangat besar, seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Indonesia 300 juta jiwa, itu semua adalah market yang membutuhkan produk ini ya. Terlepas dari siapapun itu, dari bayi, orang dewasa, remaja, sampai usia lanjut, itu semuanya butuh ya. Jadi kita bisa menjadi solusi buat masyarakat Indonesia di luar sana ya, dan termasuk kita di dalamnya Bapak Ibu ya. Oke, selain opportunity-nya bagus, peluangnya bagus, resiko nggak ada, tentunya ada reward juga nih Bapak Ibu ya, reward buat kita. Nah, rewardnya apa? Ketika kita bergabung, itu kita namanya bisnis eksekutif ya. Bisnis eksekutif itu akan mencapai tugasnya adalah menjual ya Bapak Ibu ya. Mungkin sambil saya terangin sedikit ya di sini ya. Nah, bisnis eksekutif tugasnya itu menjual Bapak Ibu ya. Dari penjualan, let's say misalnya saya punya tetangga nih. Permisi Bu Christine, saya jelasin nih rekening proteksi berapa. Oke, Pak Doni, saya masuk 5 juta satu keluarga misalnya, let's say ya. Oke, dari 5 juta ini Bapak Ibu, itu kita ada yang namanya perhitungan omset, namanya ALP, Annualized Life Premium. Ibu Christine masuk 5 juta per bulan, itu anggapannya dari company dinilai sebagai 60 juta ALP. Nah, saya sebagai bisnis eksekutif yang baru bergabung, saya tinggal cari 5 orang
yang seperti Ibu Christine menabung 5 juta, sehingga nanti omset saya 300 juta ALP. Nah, ketika hit angka 300 juta ini, saya akan dapat naik level namanya BP atau Business Partner. Ya. Ketika 300 juta akan naik menjadi Business Partner. Nah, kelebihannya apa dong menjadi Business Partner? Oh, tentu ada ya Bapak Ibu ya. Nah, Business Partner itu tugasnya apa? Business Partner itu adalah tugasnya kita boleh berjualan, opsional ya, tapi fokusnya adalah kita mencari teman-teman atau kerabat atau kolega yang mau sukses berbisnis bareng bersama kita, berpartner bersama kita ya. Setahun cari berapa Don? 200, 300? Oh, terserah Bapak Ibu teman-teman ya, tapi pastikan kita punya 3 orang yang memang sevisi sama kita, mau sukses bareng sama kita. Seperti mungkin Bapak Ibu teman-teman diajak sama leader kalian di sini ya. Dapatnya overriding di tahun pertama, tahun kedua, sama kalau BP sudah punya BP di bawahnya yang 3 orang tadi yang sevisi dengan saya naik jadi BP, punya lagi cari BI di bawahnya, itu kita bisa dapat yang namanya royalty. Jadi susunannya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya nih Doni di sini. Doni punya 3 orang partner yang sevisi. ABC namanya misalnya ya. Nah, ABC tentu akan mencari 3 orang lagi ya, yang sevisi. Nah, dari sini dari C Doni akan dapat yang namanya royalty. Dari sini misalnya di sini ada CF, si C ini adalah BP-nya, dia akan dapat yang namanya overriding. Nah, sedangkan si F sebagai BI, dia akan dapat penjualan pribadi yang namanya komisi. Ya. Jadi masing-masing ini dapatnya 24 bulan teman-teman Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kok seperti bisnis jaringan? Oh iya benar, nggak salah. Memang ini bisnis jaringan Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya bisnis jaringan adalah struktur bisnis yang saat ini paling kuat. Ya, contoh misalnya kita lihat Starbucks, McDonald, ya. Mungkin nggak Bapak Ibu akan melihat tiba-tiba Starbucks hilang dari dunia ini? Nah, mungkin ya. Nah, andai kata nih, coba kita andai-andai ya, kita adalah pemilik Starbucks, pemilik merek Starbucks. Kita tinggal di Jakarta. Tiba-tiba di Amerika ada yang buka 5 toko Starbucks. Kita kenal nggak sama orang yang buka? Nggak kenal ya. Tapi ketika dia jual pakai merek Starbucks, kita dapat royalti nggak? Dapat Bapak Ibu. Sama konsepnya seperti itu. Ya. Jadi ini bisa dibilang franchise bisnis kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita punya sistem di Vision ini, kita punya sistem namanya layar biru Bapak Ibu. Ya. Layar biru adalah bisnis pet kita. Ketika kita masuk, tugas kita adalah cepat-cepat jadi BP, ya, cepat-cepat jadi BP yang berprestasi, ya. Jadi boleh Pak Andres layar biru, ya, nih layar biru. Di tahun pertama kita naik jadi BP dan kita promote 3 orang yang kita ajak jadi BP, itu kita akan dapat income 15 juta per bulan, ya. Di tahun kedua kita lanjutkan cari 3 orang yang promote BP, dan semua leader di tim BP di tim kita yang 3 orang tadi itu nih, bantu juga 3 orang naik jadi BP, itu dapat 35 juta per bulan. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, mungkin nanti lebih detail mungkin teman-teman yang ngajak boleh jelasin jabarin hitungannya, tapi saya mau kasih satu contoh aja yang 15 juta. Bagaimana sih kok bisa keluar angka 15 juta ya? Sedikit aja singkat ya teman-teman ya. Nih, misalnya Doni nih, jualan 300 juta. Jadi BP ya teman-teman ya. Nih, Doni jadi BP. Dari ini, 300 juta itu, Doni dapat namanya komisi 23,25% bagi 12 bulan.
12 bulan. Nah, ya. Nah, ini kurang lebih 5,8 juta per bulan. Teman-teman mungkin boleh sambil hitung ya, siapa tahu Doni sulit gitu ya. Nah, ketika Doni jadi BP, Doni ajak 3 orang BI. Ya, BI ini jualan sama 300 juta. 300 juta. Dapatlah kali 3 ya. 900 juta. Nah, 900 juta ini terhitung namanya unitnya Doni. Unit sidik. Jangan Doni lah, unit sidik anggap aja ya. Donal lah, si Donal lah. Nah, dari 900 juta ini, Doni hitungannya ada overriding. 900 juta dikali 23,25%, dikali tadi teman-teman ada yang angkanya 55%, dibagi 12 bulan. Boleh tolong bantu saya teman-teman, angkanya berapa? Ada yang udah dapat? Lima, 4, 9,5. Nah, jadi di tahun yang sama Doni dapat income operating unit plus komisi jualan Doni saat BI. Di total berapa Bapak Ibu? 15 juta. Itulah angka 15 juta di tahun pertama di layar biru. Untuk selanjutnya teman-teman bisa hitung nanti bareng sama teman-teman yang ngajak ke sini. Sama temennya yang ngajak Bapak Ibu teman-teman ke sini. Ya. Jadi angkanya nih ditambah di tahun pertama 15 juta per bulan. Dari sini asal angka 15 juta teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi layar ini bukan angkanya keluar dari langit, turun dari langit enggak, tapi perhitungannya seperti ini. Ya. Oke. Kita punya visi juga jangka panjang Bapak Ibu. Ini namanya kalau di bisnis itu exit plan kita. Ya. Ketika Bapak Ibu bergabung nanti ini juga exit plan Bapak Ibu teman-teman semua. Maksudnya apa dong exit plan? Exit plan itu adalah goal jangka panjang, di mana saat itu kita aktifkan, itu kita tidak perlu lagi aktif mengejar income. Ya. Jadi di sini ditulis tuh Bapak Ibu ya. Tahun pertama dapat 15 juta, pakai semua, nggak usah ada yang di-saving, putar semua di bisnis. Ya. Tahun kedua dapat 35 juta, nggak usah di-saving juga, putar semua di bisnis. Tahun ketiga pun sama. Tahun keempat, ketika dapat income 291 juta per bulan, pakailah 100 juta per bulan. 200 juta pakailah 200 juta per bulan, 100 juta yang ditabung. Gede nggak pakai 200 juta sebulan, Bapak Ibu teman-teman? Gede ya, lumayan ya. Nah, tahun kelima, income 1,1 M per bulan. Hitungannya sama seperti ini dasarnya ya. 1,1 M per bulan, pakailah 1 bulan 300 juta. Itu satu hari 10 juta Bapak Ibu. Cukup nggak satu hari 10 juta? Cukup ya? Cukup ya? Mesti bisa bayangin Bapak nanti ketika punya income 300 juta, ini sehari ini 10 juta mau diapain ya? Mesti habis. Besok dapat lagi 10 juta, gimana dong? Kalau nggak habis nanti numpuk terus gitu kan? Jadi pusing kepala. Enggak ya Bapak Ibu? Iya. Pakai 300 juta, 800 jutanya ditabung deposito. Macam-macam deposito aja Bapak Ibu ya. Tahun ke-6 dan seterusnya lakukan hal yang sama sesuai hitungan ini. Di tahun ke-8 kita punya deposito 263 miliar Bapak Ibu. Ketika dihitung ternyata bunga depositonya 6% per tahun, itu 1,3 M per bulan. Di titik ini kita boleh exit plan. Maksudnya apa? Ya udah mau diem-diem, mau liburan tiap hari. Saya hidup dari bunga ini 1,3 M per bulan. Pokoknya masih ada nggak? Ada. Nggak diapa-apain sampai mati, pokoknya 260 miliar tetap ada. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisnis ini sudah dirancang dari awal sampai akhir itu seperti ini Bapak Ibu. Ya.
saya sudah jabarkan sistem bisnis kita seperti ini, dan semuanya itu bisa dihitung. Ya, buat teman-teman yang suka hitung, mungkin bisa hitung nanti bareng teman-teman yang ajak gitu ya. Nah, terakhir misi kita di sini ini. Ketika kita membantu orang, ketika kita memproteksi orang-orang di luar sana untuk menyiapkan financial planning untuk dia dan keluarganya, Bapak Ibu, itu tentu sangat menolong dia. Maksudnya gimana, Don? Contoh misalnya, saya tawarin tadi Ibu Christine beli rekening proteksi sama saya sebulan 5 juta. Amit-amit nih, terkena resiko yang tadi cerita di awal ya Bapak Ibu teman-teman ya. Cairlah duit 1 miliar. Bisa dipakai untuk berobat atau mungkin di biaya hidup yang lain. Itu sangat membantu nggak? Membantu Bapak Ibu ya. Sebulannya 1 juta, setahun 60 juta. 10 tahun baru 600 juta, belum 1 miliar. Cairlah 1 miliar. Gitu. Itulah maksud dari bantu nasabah. Ya. Ketika saya membantu nasabah, membantu Ibu Christine dan keluarganya, saya tentunya jadi membantu keluarga saya sendiri. Oh, saya dapat komisi. Gitu ya Bapak Ibu, saya dapat komisi. Jangka panjangnya ketika saya punya tim di sini, seperti contoh saat ini nanti ada Dery dan Cherry ya, adik saya kandung ya. Itu juga membantu tim kita untuk mempunyai income untuk keluarganya. Jadi ini adalah misi mulia dari bisnis kita Bapak Ibu. Ya. Nah, belum lagi ditambah ini yang sangat powerful. Iya, yang ini menurut saya paling powerful karena ada legacy yang bisa diwariskan ya. Jadi bisnis ini menawarkan jika terjadi sesuatu kepada pelaku bisnisnya, maka keluarganya pun bisa dapat melanjutkan bisnis ini kembali ya. Gitu. Dan ini membuat kenyamanan, membuat keamanan buat keluarga yang ditinggalkan gitu. Nah, sedikit sharing ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu poin yang membuat kita itu sangat believe sama bisnis ini. Kenapa? Karena klausul ini legal, hitam di atas putih dan kuat secara legal bahwa bisnis ini memang bisa diwariskan ke orang yang kita mau wariskan gitu ya. Kalau ingat tadi Bapak Ibu segitiga yang itu ya, yang di awal yang ada biru sama merah tuh segitiga income. Coba kita berandai-andai nih. Andai kata saya bekerja, saya mengejar karir saya sampai titik puncak di perusahaan itu, kemudian saya masuk masa pensiun, aman, nyaman, smooth semuanya, anggap aja begitu ya, masuk masa pensiun. Terus saya bilang sama ownernya, Pak, saya kan udah masuk masa pensiun nih, nggak bisa lanjutin. Nanti anak saya gantiin ya Pak di posisi saya. Menurut Bapak Ibu teman-teman dikasih nggak sama owner? Enggak ya. Kenapa ya? Anak saya lupa. Dia mewarisi kebagusan dan kepintaran saya misalnya gitu ya. Enggak, karena anak saya bukan saya. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ketika kondisinya sama, saya bilang sama company, oke, saya mau anak saya yang melanjutkan bisnis saya di sini. Itu anak saya bisa langsung di posisi yang sama seperti saya, tidak hanya mewarisi timnya, tapi juga mewarisi income-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini tuh tidak ada, kalau mungkin kalau dulu saya berbisnis ada resiko, bisa jadi yang diwarisin tidak hanya aset, tapi juga hutang piutang. Ya. Kalau di sini enggak Bapak Ibu, di sini yang diwarisin adalah murni income-nya. Ini yang membuat kita sangat believe kuat di sini, dan ini juga yang akan membuat Bapak Ibu melihat opportunity peluang bisnis di sini itu sangat powerful ya. Nah, belum lagi ditambah dengan support dari company vision Bapak Ibu ya. Nah, kita tersedia ya untuk vision, tersedia untuk training dan motivasi setiap minggunya. Bersama dengan kelas ini, di depan ada beberapa kelas paralel mengajarkan bagaimana cara bekerja di lapangan. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita bisa diskusikan.
dan itu dilakukan setiap minggunya, 1 minggu 2 kali, pada hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi benar-benar kita di full support ya. Betul, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, wah nanti saya gimana ya jalaninnya, wah saya nggak bisa bicara. Padahal kan selama ini juga bicara ya Bapak Ibu ya, tapi menurut saya nggak bisa bicara sama orang gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, semua ada solusinya. Yes. Nggak cuma training yang dikasih, tapi juga motivasi-motivasi. Tentunya bukan cuma sekedar motivator yang bicara, tetapi memang praktisi di bidangnya ya, praktisi di yang sudah sukses di bisnis ini, mereka akan men-sharingkan kembali kiat-kiat suksesnya. Mungkin kita berapa kali masuk kelas yang sama, tapi yang bicara di depan berbeda dengan segudang pengalaman masing-masing, kita akan terus diperkaya Bapak Ibu di kelas yang sama, gitu ya. Nah, ini contoh beberapa kelas, saat ini berjalan Vision 7 kelas ya, setiap minggunya. Kebetulan ada 1 minggu, sekarang ada 3 ya, Senin, Rabu, sama Sabtu ya. Itu mau skill training, motivation training, life story sharing, itu semuanya dikasih komplit Bapak Ibu for free ya. Bapak Ibu bayangin kalau misalnya kita mau ikut coaching motivasi motivator ya, itu minimal jutaan loh Bapak Ibu untuk ikut sessionnya. Mungkin untuk session 2 hari itu jutaan. Ini kita setiap minggu 2 hari, 2-3 hari dikasih for free ya. Terus belum lagi nanti sama teman-teman kita nih yang ngajak ke sini saat ini, itu Bapak Ibu juga bisa diajarin ya, dikasih tahu caranya, ditemenin gitu ya. Atau mungkin ya terus pengen melihat kita yang baru bergabung itu sukses di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga kita company yang teknologi minded ya. Alliance bisa menggunakan semua digital. Kalau dulu waktu awal-awal kita bergabung masih manual Bapak Ibu ya. Beruntung sekali kita bergabung di sekarang ini itu semuanya sudah digital ya. Jadi kita tinggal siapin gadgetnya ya, iPad, kebetulan kita pakai iPad karena itu yang aman. Kita tinggal semuanya di situ, mau tanda tangan di situ, submission tools di situ ya. Untuk mengajak teman baru juga di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Semua dipermudah. Kalau dulu mungkin ada pengalaman leader-leader yang lama untuk cetak ilustrasi mesti bawa printer kemana-mana ya Bapak Ibu ya, sekarang udah nggak perlu ya, sekarang tinggal bisa digital semuanya, soft copy ya, jadi e-polis segala macam Bapak Ibu ya, semua terus di-upgrade mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir juga Vision menyiapkan satu tools nih Bapak Ibu ya, ada AI-nya juga mengikuti perkembangan zaman ya. Semuanya dikasih for free untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam bersama Vision gitu ya. Oke, jadi luar biasa banget ya. Luar biasa, selain kemudahan-kemudahan yang dikasih dan fasilitas-fasilitas yang disiapin tadi ya Bapak Ibu ya, ini juga ada reward juga dan recognition yang dikasih sama Vision Bapak Ibu ya. Nah, jadi luar biasa banget ya support dari company kita. Nah, Bapak Ibu, kami ini sistem yang luar biasa, bisnisnya bagus dan bisnis ini sudah membantu kami dan kami percaya bisnis ini akan membantu Bapak Ibu juga. Dan kami di sini percaya dengan sistem bisnis ini yang bisa menjadi harapan untuk banyak orang di luar sana, termasuk mungkin Bapak Ibu salah satunya. Dan kebetulan kami sudah lebih dahulu menjalankan ini dan kami percaya bisnis ini juga masih akan terus membantu. Dan malam hari ini nggak cuma kami bisa menjelaskan sistem bisnisnya, tetapi hari ini Bapak Ibu juga akan berkesempatan mendengarkan pasangan yang sudah menjalankan bisnis ini bersama dengan kami ya, dengan Vision tentunya, dan sudah dibilang untuk sukses di bidang di bisnis ini ya. Jadi nggak tanpa berlama-lama kita akan persilakan pasangan suami istri